Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Otis Aprilia, NPM 1813024021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekosistem terumbu karang. Pengertian ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat, semacam batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat hidup sejumlah spesies bintang laut, tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Karakteristik ekosistem terumbu karang. Yang pertama, ekosistem terumbu karang termasuk ekosistem laut tropis yang terdapat di perairan dangkal yang jernih dan hangat. Yang kedua, koloni terumbu karang terbentuk karena ribuan hewan kecil bernama polip. Yang ketiga, terumbu karang adalah habitat untuk banyak jenis hewan laut, tumbuhan laut, dan juga mikroorganisme laut. Yang keempat, terumbu karang bisa menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat. Yang kelima, terumbu karang memiliki warna yang beraneka ragam. Yang keenam, ekosistem terumbu karang terbentuk karena sedimen kapur oleh karang. Yang ketujuh, terumbu karang sangat sensitif terhadap suhu dan iklim dan lingkungan perairan. Yang kedelapan, terumbu karang menangkap makanan yang dibawa arus oleh polip-polip kecil yang ada di terumbu. Selanjutnya ada jenis terumbu karang. Yang pertama, terumbu karang keras. Terumbu karang keras merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Yang kedua ada terumbu karang lunak, yaitu terumbu karang yang tidak membentuk karang. Kemudian ada tipe-tipe terumbu karang. Yang pertama itu ada berdasarkan kemampuan produksi kapur. Yang pertama, karang hermatifik. Karang hermatifik ini adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyerapannya hanya ditemukan di daerah tropis. Yang kedua ada karang ahermatifik, yaitu karang yang tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Yang A yaitu terumbu atau reef, B karang atau koral, C karang terumbu, dan D terumbu karang. Kemudian ada tipe-tipe terumbu karang berdasarkan letak. Yang A itu terumbu karang tepi, B terumbu karang penghalang, C terumbu karang cincin, dan D terumbu karang datar. Selanjutnya ada tipe-tipe terumbu karang berdasarkan zonasi. Yang A ada terumbu karang yang menghadap angin, kemudian yang B terumbu karang yang membelakangi angin. Selanjutnya ada interaksi biota pada ekosistem terumbu karang. Yang pertama, interaksi antar terumbu karang dan alge. Karang sebagai inang dan simbion terumbu karang adalah alga fotosintetik dinoflagellata yang tinggal dalam jaringan endodermis dalam sel-sel hewan inang. Dengan demikian, simbiosis berlangsung sangat erat atau endosimbiosis intraseluler. Yang kedua ada interaksi antar terumbu karang dan ikan karang. Jadi, ikan dapat memiliki peran penting dalam jaringan makanan pada ekosistem terumbu karang. Perannya dapat sebagai mangsa dan pemangsa. Yang ketiga ada interaksi dalam kategori predator atau prey atau parasit atau interaksi acetaster planchi dengan terumbu karang. Di antara pemangsa karang yang ada, acetaster planchi adalah pemangsa karang yang paling berbahaya ketika terjadi peledakan populasi atau outbreak sehingga hampir seluruh karang hidup dimangsa oleh Acanthaster planchi. Selanjutnya ada adaptasi biota pada ekosistem terumbu karang. Yang pertama, adaptasi Mount Jellyfish terhadap ekosistem terumbu karang. Mount Jellyfish akan memantulkan sinar di sekitarnya yang dapat membuat penampakan mereka semakin mengagumkan. Pantulan sinar tersebut juga digunakan sebagai adaptasinya terhadap ekosistem terumbu karang yang berguna untuk memudahkannya mencari makanan di sekitar terumbu karang. Yang kedua, ada adaptasi Palette surgeonfish terhadap ekosistem terumbu karang. Jadi, Palette surgeonfish beradaptasi terhadap ekosistem terumbu karang dengan menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna yang dimiliki oleh terumbu karang. Hal tersebut berguna agar tidak menjadi mangsa dari para predator.
Yang ketiga ada adaptasi butterfly fish terhadap ekosistem terumbu karang. Butterfly fish beradaptasi terhadap ekosistem terumbu karang dengan menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna yang dimiliki oleh terumbu karang. Hal tersebut berguna agar tidak menjadi mangsa dari para predator. Yang keempat ada adaptasi clawfish atau ikan badu terhadap ekosistem terumbu karang. Ikan badu dapat beradaptasi dengan anemon yang memiliki sengatan bila disentuh. Anemon akan menjadi rumah tempat ikan badut berlindung dan juga bertelur. Yang kelima ada adaptasi ganggang atau alga terhadap ekosistem terumbu karang. Ganggang atau alga beradaptasi dengan ekosistem terumbu karang dalam menangkap energi surya dan menggunakannya untuk menghasilkan gula dan senyawa majemuk. Selanjutnya ada teknik transplantasi pada terumbu karang. Adapun teknik transplantasi pada terumbu karang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transplantasi tidak diikatkan pada substrat sampai pada lingkungan yang terlindungi. Yang kedua ada transplantasi ditanam pada lubang terumbu sampai pada lingkungan yang terlindungi. Yang ketiga ada transplantasi diikat pada substrat semen. Dan yang keempat ada transplantasi diikat dengan kabel. Selanjutnya ada metode pemetaan pada terumbu karang. Adapun metode pemetaan pada terumbu karang yaitu metode pemetaan berbasis objek dengan menggunakan citra Cuthbert 2 multispectral mampu digunakan untuk melakukan pemetaan terumbu karang dengan baik karena memiliki nilai overall akurasi yang cukup tinggi yaitu 65,87% dan memiliki nilai user dan producer akurasi yang hampir sama pada semua kelas pemetaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri.